Aku selalu takut kehilangan dia. Tapi aku tidak pernah menyangka. Yang merebutnya adalah orang yang selama ini kupanggil saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia di channel ini. Kalau kamu percaya bahwa pengkhianatan paling sakit datang dari orang terdekat, maka kisah ini akan terasa sangat nyata. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan tulis komentar kamu di bawah. Karena satu klik dari kamu, sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menguras hati seperti ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku selalu percaya satu hal. Pengkhianatan itu datang dari orang yang tidak kita kenal. Karena itu aku tidak pernah bersiap saat semuanya hancur oleh dua orang yang paling aku percaya. Namanya Raka. 3 tahun lalu dia datang dengan cara yang sederhana. Tidak banyak janji, tidak banyak gaya. Hanya perhatian kecil yang konsisten. Mengantarku pulang. Mengingatkan makan. Menjadi tempatku mengeluh setelah hari yang melelahkan. Dan di sampingku, selalu ada Sinta. Sahabatku sejak putih abu-abu. Dia tahu semua tentangku. Tentang masa kecilku. Tentang luka keluargaku. Tentang ketakutanku kehilangan orang yang aku sayang. Aku sering bercanda pada mereka. Kalian ini dua orang paling penting di hidupku. Jangan sampai kompak buat nyakitin aku ya. Kami tertawa waktu itu. Aku tidak tahu kalau kalimat itu akan menjadi doa yang tidak dijaga. Awalnya semua terlihat sempurna. Raka mudah akrab dengan Sinta. Mereka sering bercanda kalau kami bertiga nongkrong. Aku justru senang melihatnya. Bagiku, itu tanda bahwa hidupku berjalan rapi. Pacar dan sahabat bisa saling menerima. Suatu sore kami duduk di kafe langganan. Sinta memukul lengan Raka pelan. Ih kamu tuh ya, kalau cerita serius banget mukanya. Raka tertawa. Lah memangnya harus gimana? Aku hanya memperhatikan mereka sambil tersenyum. Hati kecilku bangga. Dua orang yang aku sayang bisa sedekat ini tanpa canggung. Malamnya, Raka mengantarku pulang. Di dalam mobil, dia menggenggam tanganku lebih lama dari biasanya. Kamu kenapa? Kok senyum sendiri? Aku cuma bahagia aja. Hidupku rasanya lengkap. Dia menoleh dan tersenyum tipis. Semoga kamu selalu bahagia ya. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa ada nada yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan tapi ditahan. Beberapa hari kemudian, Sinta mulai sering membahas Raka saat kami berdua saja. Raka itu sebenarnya perhatian banget ya. Kamu beruntung loh. Aku tertawa kecil. Iyalah, itu kan pacarku. Dia diam beberapa detik. Kalau misalnya suatu hari dia berubah gimana? Pertanyaan itu aneh. Aku langsung menjawab cepat. Raka bukan tipe yang berubah. Sinta tersenyum. Tapi senyumnya tidak sama seperti biasanya. Hari demi hari berjalan normal. Atau mungkin aku yang terlalu yakin semuanya normal. Raka masih mengabariku. Masih mengucap selamat pagi. Masih memanggilku dengan suara lembut yang membuatku merasa aman. Tapi ada satu hal kecil yang mulai terasa. Raka sering online tengah malam. Saat aku sudah tidur. Ketika kutanya, dia menjawab santai. Tadi teman kantor chat soal kerjaan. Aku percaya. Aku selalu percaya. Sampai suatu malam, aku bermimpi aneh. Aku melihat diriku berdiri sendirian di tengah ruangan kosong. Di depanku ada dua bayangan yang saling menggenggam tangan. Saat aku mendekat, bayangan itu berubah menjadi Raka dan Sinta. Aku terbangun dengan napas tidak teratur. Keringat dingin mengalir di leherku. Ah cuma mimpi, kataku pada diri sendiri. Aku mengambil ponsel dan melihat waktu. Pukul 2:10. Dan nama Sinta muncul di notifikasi ponsel Raka yang sedang tergeletak di meja karena tadi sore dia lupa membawanya pulang. Aku terdiam. Ponsel itu bergetar lagi. Aku tidak berniat membuka.
Tapi layar yang menyala menampilkan potongan kalimat yang membuat jantungku berhenti berdetak. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku kangen kamu. Tanganku gemetar. Kepalaku mendadak kosong. Suara detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Aku mencoba menelan ludah. Mungkin ini salah paham. Mungkin ini bukan seperti yang aku pikirkan. Tapi kenapa pesannya dikirim jam 2 pagi? Dan kenapa kalimatnya terdengar seperti bukan untuk seorang teman? Aku duduk terpaku di tepi ranjang. Hati kecilku mulai berteriak. Jangan buka. Jangan cari tahu. Kamu belum siap. Tapi rasa penasaran jauh lebih kuat daripada ketakutan. Jari-jariku perlahan mendekati layar ponsel itu. Dan di detik itulah aku sadar. Hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Cerita belum selesai. Ketik lanjutkan untuk melanjutkan ke chapter berikutnya. Jari jemariku berhenti tepat di atas layar ponsel itu. Aku bisa saja meletakkannya kembali. Berpura-pura tidak melihat apapun. Besok pagi bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Tetap menjadi perempuan yang percaya penuh pada 2 orang terdekatnya. Tapi kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku kangen kamu. Jam menunjukkan pukul 2:12. Rumah sunyi. Hanya suara kipas angin dan detak jantungku yang terdengar. Aku menarik napas panjang. Maaf, Raka. Tanganku akhirnya menyentuh layar. Ponsel itu tidak terkunci. Raka memang tidak pernah mengunci ponselnya saat bersamaku. Katanya tidak ada yang perlu disembunyikan. Dan mungkin memang tidak ada. Sampai malam ini, notifikasi itu kubuka. Nama Sinta terpampang jelas di atas layar. Foto profilnya adalah foto yang kuambil sendiri saat kami liburan tahun lalu. Senyumnya terlihat polos. Tidak ada tanda bahwa dia sedang menyimpan sesuatu dariku. Pesan terakhir yang masuk adalah yang tadi kulihat. Tapi di atasnya ada beberapa chat lain. Aku menelan ludah. Sinta menulis lebih dulu. Tadi kamu kelihatan beda. Aku takut dia curiga. Aku juga kangen kamu. Tapi jangan kayak gini terus. Dadaku terasa sesak. Raka membalas. Aku juga capek bohong. Tiap lihat dia aku ngerasa bersalah. Tapi tiap lihat kamu aku nggak bisa mundur. Tanganku mulai dingin. Aku membaca lagi, berharap salah baca. Berharap kalimatnya berubah. Tapi huruf-huruf itu tetap sama. Tegas. Tidak memberi ruang untuk salah paham. Aku juga capek bohong. Bohong tentang apa? Tentang siapa? Aku menggulir layar ke atas. Percakapan mereka sudah berlangsung lama. Bukan sehari 2 hari. Ada pesan pagi, siang, malam. Ada emot senyum. Ada kalimat manja. Ada panggilan sayang yang tidak pernah Raka pakai untukku. Aku merasa seperti orang asing yang sedang mengintip kehidupan orang lain. Di salah satu pesan, Sinta menulis. Aku nggak enak sama dia. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak punya rasa. Raka membalas cepat. Perasaan ini datangnya nggak direncanain. Aku juga nggak mau nyakitin dia. Air mataku jatuh tanpa suara. Jadi selama ini, mereka merasa tersiksa karena tidak ingin menyakitiku. Sementara aku duduk manis di antara mereka. Percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Aku berhenti di satu pesan yang dikirim 3 hari lalu. Sinta menulis. Kalau suatu hari dia tahu, kamu bakal pilih siapa? Balasan Raka membuat napasku tercekat. Aku nggak tahu. Aku takut kehilangan kalian berdua. Aku tertawa kecil dalam tangis. Kalian berdua. Berarti memang sudah ada kami dan kalian. Sudah ada kubu yang tidak lagi melibatkanku sepenuhnya. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja. Tanganku gemetar hebat. Rasanya seperti tubuhku tidak lagi utuh. Seperti ada sesuatu yang dicabut paksa dari dalam dadaku. Tiba-tiba aku teringat momen kecil beberapa minggu lalu. Saat itu kami bertiga makan malam bersama. Sinta duduk di samping Raka karena kursi di sebelahku penuh. Aku sempat melihat tangan mereka bersentuhan di bawah meja. Saat kutanya, mereka bilang tidak sengaja. Sekarang aku tahu. Bukan tidak sengaja. Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir di kamar. Otakku berusaha mencari pembenaran. Mungkin ini baru sebatas chat.
Mungkin mereka belum benar-benar melakukan apapun. Tapi apakah itu penting? Bukankah pengkhianatan dimulai dari hati? Ponsel itu bergetar lagi. Pesan baru masuk dari Sinta. Kamu masih bangun. Aku mematung. Beberapa detik kemudian, pesan lain menyusul. Aku nggak bisa tidur. Kepikiran kamu terus. Tangisku pecah tanpa suara. Selama ini, saat aku tertidur dengan tenang, merasa dicintai dan aman, ternyata ada percakapan yang berjalan di belakangku. Ada cerita lain yang tidak pernah aku tahu. Aku duduk kembali di tepi ranjang. Pikiranku kacau. Apakah aku langsung menghubungi Raka? Apakah aku menelepon Sinta? Atau aku pura-pura tidak tahu dan melihat sejauh mana mereka akan pergi? Dadaku terasa panas. Tapi ada satu perasaan lain yang lebih kuat dari marah. Takut kalau semua yang kubangun selama ini benar-benar runtuh. Takut kalau setelah malam ini, aku tidak lagi punya siapa-siapa yang bisa kupeluk saat dunia terasa berat. Aku menatap layar ponsel itu lagi. Nama Sinta masih di sana. Menunggu balasan yang seharusnya bukan dariku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Cerita belum selesai. Aku tidak membalas pesan itu. Aku juga tidak langsung menelepon Raka. Aku memilih sesuatu yang mungkin terdengar bodoh. Aku memilih diam. Pagi harinya, Raka datang menjemput seperti biasa. Wajahnya terlihat segar. Senyumnya masih sama. Tatapannya masih lembut. Seolah tidak ada percakapan tengah malam yang menghancurkan duniaku. "Selamat pagi," katanya pelan. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. "Pagi." Dia mendekat dan mencium keningku. "Kamu kelihatan capek. Kurang tidur ya?" Aku hampir tertawa. Kurang tidur karena membaca kebohonganmu. Tapi yang keluar dari mulutku hanya kalimat ringan. "Iya, semalam agak susah tidur." Kami masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan dia bercerita tentang pekerjaannya. Tentang rekan kantor yang menyebalkan. Tentang rencana akhir pekan. Aku hanya mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa asing. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dia melirik layar sebentar lalu membalikkan ponsel menghadap ke bawah. "Siapa?" tanyaku pelan. "Teman kantor." Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Aku mengangguk. Di dalam kepalaku, aku tahu siapa yang sebenarnya mengirim pesan itu. Sesampainya di kantor, aku tidak langsung turun dari mobil. "Rak," aku panggil namanya. Dia menoleh. "Iya, kamu sayang aku kan?" Dia tersenyum tanpa ragu. "Pertanyaan apa sih itu?" "Jelas sayang." "Seberapa sayang?" Dia tertawa kecil. "Sampai tua nanti." Kalimat yang dulu membuatku hangat, kini terasa seperti pisau tipis yang menggores perlahan. Aku membuka pintu mobil dan turun tanpa berkata apa-apa lagi. Hari itu terasa panjang. Aku bekerja seperti robot. Tersenyum saat perlu. Menjawab saat ditanya. Tapi pikiranku hanya satu. Sejak kapan? Sejak kapan semuanya berubah tanpa aku sadari? Siang harinya, Sinta mengirim pesan padaku. "Sore ini nongkrong yuk." "Kangen." Aku menatap layar lama. "Kangen." Kata itu sekarang terasa menjijikan. Aku membalas singkat. "Bel." Aku ingin melihatnya. Ingin melihat wajah orang yang selama ini menangis bersamaku saat aku patah hati dulu. Orang yang memelukku saat aku merasa tidak dicintai dunia. Sore itu kami bertemu di tempat biasa. Sinta sudah duduk lebih dulu. Dia tersenyum lebar saat melihatku. Akhirnya ketemu juga. Aku duduk di depannya. Menatap wajahnya lekat-lekat. Dia masih Sinta yang sama. Rambut panjangnya terurai. Matanya bulat dengan sorot lembut. Tidak ada tanda bahwa dia menyimpan rahasia besar. "Kamu kenapa?" katanya sambil tertawa kecil. "Kok lihat aku kayak gitu?" Aku menggeleng pelan. "Nggak apa-apa. Cuma kangen." Dia tersenyum lagi. Kami mulai mengobrol. Tentang pekerjaan.
tentang keluarga, tentang hal-hal ringan yang dulu terasa menyenangkan. Tapi sekarang, setiap kali dia menyebut nama Raka, ada nada berbeda yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Raka kemarin cerita loh, katanya sambil menyeruput minumannya. Aku menahan napas. Cerita apa? Ya biasa. Soal kamu. Tentang aku. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi aku menahan diri. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan berbohong. Kalian lagi baik-baik aja kan? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatap matanya. Baik banget. Dia mengangguk pelan. Ada sekilas bayangan lega di wajahnya. Dan di detik itu, hatiku benar-benar retak. Karena aku sadar sesuatu. Dia takut aku tahu. Berarti memang ada yang harus disembunyikan. Obrolan kami berakhir dengan pelukan. Pelukan yang dulu terasa hangat, sekarang terasa kosong. Hati-hati ya, katanya sebelum kami berpisah. Aku tersenyum tipis. Kamu juga. Saat aku berjalan menjauh, langkahku terasa berat. Di belakangku ada sahabat yang mungkin sedang jatuh cinta pada pacarku sendiri. Dan di tempat lain, ada pacar yang mungkin sedang menunggu pesan darinya. Aku masih bisa berhenti di sini. Aku bisa langsung mengakhiri semuanya malam ini. Tapi ada satu bagian dari diriku yang ingin tahu sampai sejauh mana mereka akan melangkah. Seberapa dalam kebohongan ini sudah tumbuh. Dan mungkin, tanpa kusadari, aku sedang bersiap menyaksikan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar pesan tengah malam. Cerita belum selesai. Sejak sore itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kuanggap penting. Cara Raka mengetik cepat lalu tersenyum sendiri. Cara Sinta tiba-tiba diam saat namanya kusebut. Cara mereka menghindari tatapan satu sama lain saat aku berada di tengah. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang percaya sepenuhnya. Aku berubah menjadi pengamat. Beberapa hari kemudian, kami bertiga kembali bertemu. Raka yang mengusulkan. Kita udah lama gak makan bareng, katanya lewat telepon. Kangen suasana rame. Aku tahu suasana rame yang dia maksud. Kami bertemu di sebuah tempat makan yang cukup ramai. Lampunya temaram, musiknya pelan. Sinta datang sedikit terlambat. Maaf ya macet, katanya sambil duduk di samping Raka. Aku memperhatikan tanpa terlihat memperhatikan. Obrolan berjalan biasa. Tawa kecil. Cerita ringan. Sesekali Raka melirik ke arah Sinta saat aku sedang melihat menu. Aku pura-pura sibuk dengan ponsel. Lalu momen itu datang. Di bawah meja, kakiku tanpa sengaja menyentuh sesuatu. Aku mengira itu kaki kursi. Tapi benda itu bergerak. Lalu berhenti. Aku menunduk pelan. Tangan Raka berada di atas paha Sinta. Dan tangan Sinta tidak menolak. Waktu seperti berhenti. Aku mengangkat wajahku perlahan. Mereka masih terlihat santai. Sinta sedang tertawa kecil. Raka terlihat tenang. Seolah tidak ada apa-apa. Aku ingin langsung berdiri dan menampar meja. Tapi tubuhku terasa kaku. Aku memilih tersenyum. Aku ke toilet sebentar ya, kataku pelan. Raka mengangguk cepat. Iya, hati-hati. Di dalam toilet, aku mengunci pintu dan bersandar pada dinding. Napasku berat, tanganku dingin. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi bukan cuma chat, bukan cuma perasaan. Sudah ada sentuhan, sudah ada keberanian. Aku menatap bayanganku di cermin. Wajahku pucat, mataku merah. Kenapa aku masih duduk di antara mereka? Kenapa aku belum pergi? Karena aku ingin mendengar pengakuan itu langsung dari mulut mereka. Aku kembali ke meja. Kali ini aku duduk lebih tegak, lebih diam, lebih tajam. Raka terlihat sedikit gelisah. Kamu gak apa-apa? Tanyanya. Aku tersenyum. Aku baik-baik aja. Sinta menatapku lama. Seolah ingin memastikan sesuatu. Setelah makan selesai,
Raka menawarkan untuk mengantar kami pulang. Aku duduk di kursi depan, Sinta di belakang. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Sunyi tapi penuh ketegangan. Tiba-tiba ponsel Raka berbunyi. Dia tidak langsung mengambilnya. Tapi dari kaca spion, aku melihat Sinta menunduk. Lalu ponselnya menyala juga. Dua layar menyala hampir bersamaan. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh sedikit ke arah Raka. Angkat aja, mungkin penting. Dia terlihat ragu. Nanti aja. Beberapa detik kemudian, ponsel Sinta berbunyi lagi. Aku tidak tahan. Kalian lagi nunggu pesan siapa sih? Suasana mendadak kaku. Raka menjawab lebih dulu. Teman kantor. Sinta ikut menyahut. Grup kerjaan. Jawaban yang sama. Nada yang hampir sama. Aku tertawa kecil. Oh, kirain siapa? Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang perlahan berubah menjadi dingin. Sesampainya di rumah Sinta, dia turun lebih dulu. Makasih ya, katanya pelan. Saat dia menutup pintu mobil, aku melihat Raka menatapnya beberapa detik lebih lama. Tatapan yang tidak pernah lagi kulihat saat dia menatapku. Setelah mobil kembali melaju, aku memecah keheningan. Iya, kalau misalnya aku dikhianati sama dua orang terdekatku, menurut kamu aku harus gimana? Tangannya mengencang di setir. Kenapa ngomong gitu? Jawab aja. Dia terdiam cukup lama. Ya mungkin, lihat dulu alasannya apa. Alasan. Aku memejamkan mata. Jadi nanti akan ada alasan. Akan ada pembenaran. Malam itu, sebelum turun dari mobil, aku menatapnya dalam-dalam. Kamu masih jujur sama aku kan? Dia mengangguk cepat. Kata itu terdengar kosong. Aku turun tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahku pelan, tapi pikiranku sudah jauh berlari. Sekarang aku tidak lagi hanya curiga. Aku hampir yakin. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan melihat sesuatu yang tidak bisa lagi kutoleransi. Cerita belum selesai. Setelah malam itu, aku berhenti menjadi perempuan yang hanya menunggu kejujuran. Aku mulai mencari. Bukan karena aku suka curiga, tapi karena hatiku sudah terlalu sering dipaksa tenang. Beberapa hari kemudian, Raka bilang akan lembur. Nada suaranya biasa saja. Aku pulang malam ini ya. Kerjaan numpuk. Aku menjawab singkat. Iya, hati-hati. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Pukul 9 malam, aku membuka media sosial tanpa tujuan. Hanya untuk mengalihkan pikiran. Lalu sebuah cerita singkat muncul di layar. Dari akun teman Sinta. Video singkat suasana kafe. Musik pelan. Lampu temaram. Dan di sudut layar, terlihat punggung seorang laki-laki yang sangat aku kenal. Jaket hitamnya, jam tangan yang sering kupilihkan untuknya, cara duduknya yang khas. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku memperbesar layar. Di seberangnya, duduk seorang perempuan berambut panjang. Tertawa kecil sambil menunduk. Itu Sinta. Tanganku gemetar. Lembur. Aku langsung membuka peta lokasi dari cerita itu. Nama kafenya jelas tertulis. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil jaket dan keluar rumah. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menusuk kulitku, tapi dadaku terasa jauh lebih panas. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Mungkin mereka hanya kebetulan bertemu. Mungkin memang ada teman lain di sana. Aku mencoba terus mencari alasan agar tidak hancur sebelum waktunya. Saat sampai di depan kafe, langkahku melambat. Lampu hangat menyala dari dalam. Tawa terdengar samar. Musik mengalun pelan. Aku berdiri di luar beberapa detik, mencoba menguatkan diri. Lalu aku melangkah masuk. Mataku langsung menyapu ruangan. Dan aku melihat mereka duduk berhadapan.
Tanpa siapapun di meja itu selain mereka berdua. Raka sedang tersenyum dengan cara yang jarang lagi kulihat saat bersamaku. Senyum yang tulus. Senyum yang hangat. Sinta menatapnya dengan mata yang berbeda. Bukan mata sahabat. Bukan mata teman. Itu tatapan perempuan yang sedang jatuh cinta. Aku berdiri membeku. Lalu sesuatu terjadi yang membuat napasku berhenti. Raka meraih tangan Sinta di atas meja. Kali ini tanpa bersembunyi di bawah meja. Tanpa takut dilihat orang lain. Sinta tidak menarik tangannya. Aku merasa seperti dunia runtuh pelan-pelan di depanku. Aku bisa saja langsung menghampiri mereka. Membuat keributan. Membentak. Menangis. Tapi kakiku terasa berat. Aku ingin melihat sampai sejauh mana keberanian mereka. Beberapa menit kemudian, Sinta berbicara pelan. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi aku melihat bibirnya bergerak. Raka menggeleng. Wajahnya terlihat bingung. Lalu Sinta berkata sesuatu lagi. Kali ini lebih tegas. Raka terdiam lama. Tangannya masih menggenggam tangan Sinta. Dan di detik itu, aku sadar. Ini bukan lagi sekadar perasaan yang tersesat. Ini sudah menjadi pilihan. Tiba-tiba pelayan menghampiriku. Maaf kak, mau cari siapa? Suara itu membuat Raka menoleh. Tatapan kami bertemu. Wajahnya langsung pucat. Tangannya refleks melepaskan genggaman itu. Sinta menoleh perlahan. Dan ketika dia melihatku berdiri di sana, ekspresinya berubah total. Bersalah. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak tahu. Tidak ada lagi ruang untuk alasan lembur. Aku melangkah mendekat dengan langkah pelan tapi pasti. Suasana di sekitar terasa sunyi meski musik masih mengalun. Aku berdiri tepat di samping meja mereka. Lembur ya, Rak. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. Raka berdiri tergesa. Aku bisa jelasin. Aku menatap Sinta. Dan kamu, kangen ya? Sinta menunduk. Tidak ada jawaban. Dadaku sesak. Tapi air mataku tidak keluar. Entah kenapa aku justru merasa kosong. Raka mencoba meraih tanganku. Dengerin aku dulu. Aku menarik tanganku pelan. Aku datang bukan buat denger penjelasan. Aku cuma mau lihat langsung. Hening. Orang-orang mulai melirik ke arah kami. Tapi aku tidak peduli. Aku menatap mereka bergantian. Sudah berapa lama? Tidak ada yang langsung menjawab. Aku mengulang lebih pelan. Sudah berapa lama kalian kayak gini? Dan saat itu, Raka menunduk. Cukup lama. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Cukup lama. Berarti selama ini aku memang sedang dibodohi. Aku menatap Sinta sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat sahabatku di sana. Yang kulihat hanya perempuan yang memilih mencintai milik orang lain. Cerita belum selesai. Suasana di kafe itu terasa sesak. Bukan karena banyak orang, tapi karena udara di sekitarku seperti habis. Aku masih berdiri di depan mereka. Raka terlihat gelisah. Sinta tidak berani menatapku. Cukup lama itu maksudnya apa? Tanyaku pelan. Raka mengusap wajahnya kasar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari kapan kamu berhenti jujur sama aku? Kalimat itu keluar begitu saja. Beberapa orang mulai memperhatikan, tapi aku tidak peduli. Harga diriku sudah lebih dulu jatuh malam ini. Sinta akhirnya angkat suara. Suaranya bergetar. Awalnya cuma sering chat. Curhat biasa. Aku lagi ada masalah. Dia juga. Kita sering cerita. Aku tersenyum tipis. Curhat jam 2 pagi. Dia menunduk lebih dalam. Raka menyela. Aku yang mulai duluan. Aku menoleh cepat ke arahnya. Mulai apa? Dia menatapku dengan mata yang sudah tidak setenang dulu. Aku ngerasa kamu makin jauh. Kamu sibuk. Kita jarang ngobrol serius.
Sinta ada buat dengerin. Aku tertawa pelan, pahit. Jadi kamu cari pengganti buat dengerin. Bukan gitu maksudnya. Terus apa? Dia terdiam. Sinta memejamkan mata, seperti tidak sanggup mendengar kelanjutannya. Perasaan itu datang pelan-pelan, lanjut Raka akhirnya. Aku nggak pernah niat selingkuh. Tapi tiap ngobrol sama dia, aku nyaman. Nyaman. Kata itu lagi. Aku menatap mereka berdua. Terus aku ini apa? Tempat kamu latihan setia. Sinta tiba-tiba menangis. Aku nggak pernah mau ini kejadian. Katanya lirih. Aku tahu kamu sayang banget sama dia. Aku juga tahu kamu percaya sama aku. Aku menatapnya lama. Tapi kamu tetap lanjut. Air matanya jatuh makin deras. Aku coba menjauh. Aku beneran coba. Tapi tiap dia cerita, tiap dia bilang dia capek, aku nggak bisa berhenti peduli. Aku menggeleng pelan. Peduli nggak harus pegang tangan. Raka terlihat semakin tertekan. Udah cukup, katanya pelan. Jangan nyalahin dia semua. Ini salah aku juga. Aku menatapnya tajam. Salah kamu juga. Jadi sekarang kalian mau apa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Sinta menoleh ke arah Raka. Ada sesuatu di tatapan mereka. Seperti keputusan yang sudah lama dipikirkan tapi belum berani diucapkan. Jantungku berdegup keras. Raka menarik napas panjang. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kalimat itu membuatku hampir tersenyum. Tapi, satu kata itu muncul. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku punya rasa sama dia. Hening. Itulah pengakuannya. Bukan lagi pesan tersembunyi. Bukan lagi sentuhan diam-diam. Sekarang semuanya jelas. Kamu cinta sama dia? Tanyaku pelan. Raka tidak langsung menjawab. Itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Sinta memejamkan mata. Jangan paksa dia jawab sekarang. Aku menoleh ke arahnya. Kenapa? Takut jawabannya terlalu jujur. Suasana makin tegang. Beberapa detik yang terasa sangat lama akhirnya dipecahkan oleh suara Raka yang pelan tapi jelas. Aku bingung. 3 tahun bersamaku, dan dia hanya bingung. Air mataku akhirnya jatuh juga. Tapi aku tidak terseduh. Tangisku sunyi. Aku mengangguk pelan. Jadi selama ini, aku cuma pilihan yang lebih dulu datang. Raka mendekat sedikit. Jangan ngomong gitu. Terus harus gimana? Aku melihat wajahnya. Lelaki yang dulu kuanggap tempat pulang. Sekarang berdiri di depanku dengan hati yang terbagi. Aku menatap Sinta. Dan kamu. Kalau aku nggak datang malam ini, kalian mau sampai mana? Sinta tidak menjawab. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata apapun. Aku merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Malam ini bukan lagi soal ketahuan. Bukan lagi soal chat atau pegangan tangan. Ini tentang hati yang sudah berpindah. Aku menarik napas dalam. Satu pertanyaan terakhir, kataku pelan. Kalau aku suruh pilih sekarang, di sini, malam ini, aku atau dia? Raka membeku. Sinta menatapnya dengan napas tertahan. Dan untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aku menunggu jawaban yang mungkin akan menghancurkan semuanya sepenuhnya. Cerita belum selesai. Waktu seperti berhenti di antara kami bertiga. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Cepat, keras, tidak teratur. Aku atau dia? Pertanyaan itu masih menggantung di udara. Raka menatapku, lalu menatap Sinta, lalu kembali menatapku lagi. Wajahnya penuh tekanan. Seolah apapun yang keluar dari mulutnya akan menghancurkan satu dunia. Pilih sekarang, kataku pelan. Jangan tunggu aku pergi dulu baru kamu berani jujur. Sinta menggenggam ujung tasnya erat. Matanya berkaca-kaca. Raka akhirnya berbicara dengan suara berat. Aku nggak bisa jawab sekarang.
Kalimat itu seperti ledakan kecil di dadaku. Kenapa? Tanyaku lirih. Karena kalau aku jawab, aku kehilangan salah satu dari kalian. Aku tersenyum pahit. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu mulai bohong. Dia terdiam. Aku melihat wajahnya dengan sangat jelas malam itu. Tidak ada lagi sosok laki-laki yang dulu membuatku merasa aman. Yang ada hanya seseorang yang takut sendirian. Sinta akhirnya bicara. Suaranya gemetar. Kalau memang harus pilih, biar aku yang mundur. Aku menoleh cepat ke arahnya. Jangan pura-pura jadi baik sekarang. Dia menangis. Aku nggak kuat lihat kamu kayak gini. Aku tertawa kecil, getir. Tapi kamu kuat jalan di belakang aku selama ini. Hening kembali turun. Raka mengusap wajahnya frustasi. Aku sayang kamu, katanya padaku. Lalu dia menoleh ke Sinta. Dan aku juga punya rasa sama dia. Dua kalimat itu cukup untuk mematahkan sisa hatiku. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari dibagi dua. Aku mengangguk pelan. Berarti jawabannya sudah jelas. Raka terlihat panik. Jangan ambil keputusan malam ini. Kita bisa cari jalan tengah. Jalan tengah. Aku menatapnya tajam. Cinta itu bukan rapat kerja yang bisa cari kompromi. Beberapa orang mulai benar-benar memperhatikan kami. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku merasa seperti berdiri di luar tubuhku sendiri. Melihat diriku dari jauh. Perempuan yang sedang belajar menerima kenyataan paling pahit. Aku menarik napas panjang. Kalian mulai dari kapan benar-benar merasa ada yang beda? Raka menjawab pelan. Sekitar 4 bulan lalu. 4 bulan. 4 bulan aku berjalan dengan percaya diri. 4 bulan aku tertawa bersama mereka. 4 bulan aku dipeluk dan dicium tanpa tahu bahwa hatinya sudah terbagi. Aku menoleh ke Sinta. Dan kamu. Dia menangis tanpa suara. Aku sadar pas aku cemburu waktu dia cerita lagi berantem sama kamu. Dari situ aku tahu perasaan aku nggak wajar. Cemburu. Sahabatku cemburu pada hubunganku sendiri. Aku memejamkan mata sebentar. Dunia terasa gelap meski lampu kafe masih menyala terang. Raka mendekat sedikit. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku membuka mata dan menatapnya lurus. Tapi kamu tetap melakukannya. Keheningan itu berat. Sangat berat. Di antara kami tidak ada lagi kebohongan yang tersembunyi. Semua sudah terbuka. Dan justru itu yang membuatnya semakin menyakitkan. Aku menggeser kursi pelan dan berdiri. Aku nggak akan paksa kamu pilih malam ini. Raka langsung menatapku. Maksud kamu? Aku akan pergi. Dan kamu bebas tentuin sendiri mau kemana. Sinta terisak pelan. Maafin aku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Maaf nggak menghapus apa-apa. Aku melangkah menjauh dari meja itu. Setiap langkah terasa berat, tapi ada juga rasa aneh di dalam dada. Rasa hancur yang perlahan berubah menjadi dingin. Sebelum keluar dari kafe, aku berhenti sebentar. Tanpa menoleh ke belakang, aku berkata pelan. Mulai malam ini, jangan pernah lagi bilang kalian gak sengaja. Karena semua yang kalian lakukan itu pilihan. Lalu aku keluar. Udara malam menyambutku dengan dingin yang tajam. Aku berjalan tanpa tahu arah. Lampu jalan terlihat buram karena air mata yang akhirnya tidak bisa lagi kutahan. Aku tidak tahu apa yang akan Raka pilih. Aku tidak tahu apakah Sinta benar-benar akan mundur. Yang aku tahu, malam ini aku kehilangan 2 orang sekaligus. Dan mungkin, besok pagi, aku akan bangun dengan kenyataan yang jauh lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Cerita belum selesai. Aku tidak langsung pulang. Langkah kakiku terus berjalan tanpa arah. Lampu jalan memanjang seperti bayangan yang ikut menertawakanku. Angin malam menyentuh wajahku yang basah oleh air mata. 3 tahun. 4 bulan. 2 angka itu terus berputar di kepalaku. 4 bulan mereka menyimpan rahasia.
4 bulan aku dipeluk oleh laki-laki yang hatinya sudah terbagi. 4 bulan aku curhat pada sahabat yang ternyata sedang jatuh cinta pada pacarku sendiri. Aku berhenti di tepi jalan. Dadaku terasa kosong. Bukan lagi marah. Bukan lagi terkejut. Kosong. Ponselku bergetar. Nama Raka muncul di layar. Aku hanya menatapnya tanpa menjawab. Beberapa detik kemudian, panggilan terputus. Lalu masuk pesan. Tolong angkat. Kita harus ngomong. Aku tidak membalas. Tak lama, pesan lain masuk. Aku pulangin kamu ya. Jangan sendirian malam-malam. Aku tersenyum pahit. Sekarang dia peduli. Beberapa menit kemudian, nama Sinta juga muncul. Maafin aku. Aku nggak pernah mau ini kejadian. Air mataku jatuh lagi. Kalian nggak pernah mau ini kejadian. Tapi kalian tetap membiarkannya tumbuh. Aku akhirnya memutuskan pulang sendiri. Setiap langkah terasa berat, tapi aku memaksa diri untuk tetap berdiri tegak. Aku tidak mau terlihat hancur di depan siapapun. Saat sampai di rumah, suasana terasa sepi. Biasanya aku akan mengirim pesan ke Raka. Sudah sampai. Makasih ya hari ini. Sekarang tidak ada lagi pesan itu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Semua kenangan seperti diputar ulang tanpa izin. Saat Raka pertama kali menyatakan cinta. Saat Sinta memelukku dan bilang dia ikut bahagia. Saat kami bertiga tertawa di pantai. Ternyata di antara tawa itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa aku sadari. Ponselku kembali bergetar. Raka menelepon lagi. Kali ini aku menjawab. Halo. Suaraku terdengar datar. Kamu di mana? Suara Raka terdengar cemas. Di rumah. Syukurlah. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku terdiam beberapa detik. Kamu takut aku kenapa-napa? Atau takut aku benar-benar pergi? Dia tidak langsung menjawab. Jangan kayak gini. Kita bisa benerin semuanya. Benerin apa? Rak. Semua ini. Aku tertawa kecil, tanpa rasa lucu. Perasaan kamu ke dia bisa kamu hapus malam ini. Dia terdiam lama. Jawab aku. Aku lagi bingung. Kata itu lagi. Aku memejamkan mata. Kalau kamu masih bingung setelah ketahuan, berarti selama ini kamu memang gak pernah yakin sama aku. Suaranya terdengar lemah. Aku cuma butuh waktu. Waktu untuk apa? Untuk ngerti perasaan aku sendiri. Aku menggeleng pelan meski dia tidak bisa melihat. Aku bukan tempat kamu belajar ngerti perasaan kamu. Keheningan kembali mengisi sambungan telepon. Akhirnya dia berkata pelan. Kamu mau aku gimana sekarang? Pertanyaan itu membuat dadaku kembali sesak. Aku mau kamu jujur sama diri kamu sendiri. Itu aja. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab lagi. Beberapa detik kemudian, pesan masuk dari Sinta. Dia bilang apa? Aku tidak membalas. Aku tidak ingin lagi menjadi penghubung antara dua orang yang sudah jelas saling memilih dalam diam. Aku mematikan lampu kamar dan berbaring. Gelap menyelimuti ruangan. Tapi pikiranku jauh dari gelap. Terlalu banyak bayangan yang muncul. Bayangan mereka duduk berdua. Bayangan tangan yang saling menggenggam. Bayangan tatapan yang dulu hanya untukku. Air mataku mengalir lagi tanpa suara. Ya Allah, kalau ini cara Engkau menunjukkan siapa yang tidak pantas untukku, kuatkan aku. Malam itu terasa sangat panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Raka, aku tidur tanpa merasa memiliki siapapun. Di luar sana, mungkin Raka sedang memikirkan pilihannya. Mungkin Sinta sedang menunggu keputusan. Dan aku di sini, sendirian, menunggu pagi yang mungkin akan membawa jawaban paling menyakitkan. Cerita belum selesai. Aku tidak benar-benar tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mereka muncul lagi. Tangan yang saling menggenggam. Tatapan yang tidak lagi milikku.
Suara pengakuan yang terus terngiang. Aku sayang kamu. Dan aku juga punya rasa sama dia. Subuh datang perlahan. Cahaya tipis masuk dari celah jendela. Aku bangkit dengan kepala berat dan mata bengkak. Ponselku penuh notifikasi. 3 panggilan tidak terjawab dari Raka. Beberapa pesan panjang. Dan 1 pesan dari Sinta yang hanya berisi kalimat pendek. Aku nggak sanggup kehilangan kamu. Aku membaca pesan dari Raka lebih dulu. Aku semalaman mikir. Aku nggak mau semuanya hancur gini aja. Kita bisa perbaiki. Aku janji bakal jaga jarak sama dia. Jaga jarak. Berarti memang ada jarak yang harus dijaga. Berarti memang sudah ada kedekatan yang tidak wajar. Aku duduk di tepi ranjang dan membalas singkat. Kita ketemu hari ini. Tidak butuh waktu lama sampai dia membalas. Di mana? Tempat biasa. Tempat biasa yang dulu penuh kenangan manis. Sekarang terasa seperti ruang sidang untuk mengadili perasaan. Siang itu aku datang lebih dulu. Tanganku masih dingin, tapi pikiranku lebih jernih dibanding malam tadi. Beberapa menit kemudian, Raka datang. Wajahnya terlihat lelah. Matanya merah seperti tidak tidur. Dia duduk di depanku tanpa senyum. Aku udah mikir semalaman, katanya pelan. Aku menunggu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kalimat itu terdengar sama seperti semalam. Terus, aku bakal selesain semuanya sama Sinta. Dadaku bergetar. Selesain gimana? Aku bakal bilang kita nggak bisa lanjut kayak gini. Aku pilih kamu. Pilih kamu. Kalimat yang seharusnya membuatku lega justru terasa aneh. Aku menatapnya lama. Kamu pilih aku karena cinta. Atau karena takut sendirian? Dia terlihat tersinggung. Kok kamu mikirnya gitu? Karena semalam kamu bilang kamu bingung. Dia terdiam. Aku butuh waktu buat sadar. Aku menggeleng pelan. 4 bulan kamu punya waktu buat sadar. Hening lagi. Aku menatapnya lebih dalam. Kamu masih punya rasa ke dia kan? Dia tidak langsung menjawab. Keheningan itu lagi. Jawab jujur. Ra. Akhirnya dia mengangguk pelan. Ad. 1 kata itu terasa seperti pisau yang diputar pelan di dadaku. Aku menelan ludah. Kalau kamu tetap sama aku, rasa itu bakal hilang. Aku yakin bisa hilang, katanya cepat. Yakin atau berharap? Dia terdiam lagi. Aku sadar sesuatu di detik itu. Dia mungkin memilihku hari ini, tapi hatinya belum benar-benar kembali. Dan aku tidak mau menjadi perempuan yang setiap malam bertanya-tanya apakah laki-lakinya sedang memikirkan orang lain. Aku menghela napas panjang. Sinta tahu kamu mau pilih aku. Dia menggeleng. Belum. Aku belum ngomong. Berarti sampai sekarang dia masih berharap. Raka menatapku dengan wajah penuh tekanan. Kamu maunya apa sekarang? Pertanyaan itu membuatku diam beberapa detik. Aku membayangkan masa depan jika aku bertahan. Bayangan kecurigaan. Bayangan ketakutan. Bayangan setiap kali ponselnya berbunyi dan aku harus menahan diri untuk tidak bertanya. Aku juga membayangkan jika aku pergi. Kosong. Tapi setidaknya tidak hidup dalam bayangan. Aku berdiri perlahan. Aku nggak mau kamu milih aku karena kasihan. Atau karena merasa bersalah. Bukan gitu. Aku nggak mau kamu bertahan sama aku sementara hati kamu masih setengah di tempat lain. Wajahnya berubah panik. Jadi kamu mau nyerah? Aku menatapnya lurus. Aku mau kamu jujur sama perasaan kamu. Bukan cuma sama aku, tapi sama diri kamu sendiri. Dia bangkit dari kursinya. Aku bisa berubah. Aku bisa lupain dia. Aku tersenyum tipis. Kalau kamu bisa lupa, kamu gak akan pernah mulai. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku melangkah menjauh beberapa langkah, lalu berhenti. 1 hal lagi, kataku pelan tanpa menoleh. Kalau memang hati kamu lebih condong ke dia,
Jangan jadikan aku tempat aman buat kembali kalau ternyata kalian gagal. Tidak ada jawaban. Aku tidak menoleh lagi. Tidak ingin melihat ekspresi wajahnya saat menyadari aku benar-benar serius. Langkahku terasa berat, tapi ada ketegasan yang perlahan tumbuh di dalam dada. Sekarang bola ada di tangan Raka. Dan entah kenapa, firasatku mengatakan keputusan yang akan dia ambil tidak akan membuatku tersenyum. Cerita belum selesai. 2 hari setelah pertemuan itu, Raka menghilang. Tidak ada pesan panjang. Tidak ada telepon. Tidak ada penjelasan. Hanya sunyi. Aku tidak menghubunginya lebih dulu. Untuk pertama kalinya, aku menahan diri. Kalau dia benar-benar ingin memilihku, dia akan datang tanpa dipaksa. Hari pertama aku masih gelisah. Hari kedua aku mulai merasa aneh. Di hari ketiga, ponselku bergetar saat sore hampir gelap. Nama Sinta muncul. Tanganku langsung kaku. Aku membiarkannya berdering beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Halo. Suaraku datar. Kita bisa ketemu? Katanya pelan. Aku perlu ngomong sama kamu. Aku terdiam sesaat. Di mana? Di taman dekat rumah kamu. 1 jam kemudian aku sudah berdiri di sana. Taman itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa anak kecil bermain di kejauhan. Langit mulai berubah jingga. Sinta datang dengan wajah pucat. Matanya sembab. Dia berdiri di depanku tanpa senyum. Dia sudah cerita ke kamu? Katanya pelan. Cerita apa? Tentang keputusan dia. Jantungku berdegup keras. Belum. Sinta menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. Dia milih aku. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa jeda. Tanpa hiasan. Dunia terasa sunyi. Aku menatapnya lama. Mencari tanda kalau ini hanya salah paham. Tapi wajahnya terlalu serius untuk sebuah candaan. Kapan? Tadi siang. Dia datang ke rumah. Dadaku terasa sesak. Tapi anehnya air mataku belum keluar. Dia bilang dia nggak bisa terus nyakitin kamu. Tapi dia juga nggak bisa bohong sama perasaan dia sendiri. Aku tersenyum tipis. Jadi akhirnya dia berhenti bingung. Sinta mengangkat wajahnya. Air matanya mengalir lagi. Aku nggak pernah minta dia pilih aku. Tapi kamu juga nggak pernah minta dia berhenti. Dia terdiam. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu di antara kami. Dia bilang mau ngomong langsung sama kamu. Lanjut Sinta pelan. Tapi dia takut kamu nggak mau ketemu. Aku tertawa kecil tanpa rasa lucu. Sekarang dia takut. Angin sore berhembus pelan. Suasana taman terasa kontras dengan isi dadaku yang kacau. Kalian serius? Tanyaku akhirnya. Sinta mengangguk pelan. Dia bilang mau coba jalanin sama aku. Kalimat itu seperti menggores pelan tapi dalam. Coba jalanin. 3 tahun bersamaku. Dan dengannya hanya perlu kata coba. Aku memejamkan mata beberapa detik. Berusaha mengatur napas. Kamu bahagia? Tanyaku tanpa melihatnya. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab pelan. Aku takut. Jawaban itu membuatku menoleh. Takut kenapa? Takut kehilangan kamu. Takut semuanya berubah. Aku menatapnya tajam. Semuanya sudah berubah sejak kamu pegang tangannya. Air matanya makin deras. Aku nggak pernah nyangka bakal jadi orang sejahat ini. Aku tidak menjawab. Karena di kepalaku hanya ada satu bayangan. Raka datang ke rumahnya. Mengucapkan pilihan itu. Mengakhiri semuanya denganku tanpa keberanian menatap wajahku. Aku mengangguk pelan. Oke. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Sinta terlihat terkejut. Kamu nggak marah? Aku tersenyum tipis. Marah itu capek. Aku menatapnya dalam-dalam untuk terakhir kali sebagai sahabat. Mulai sekarang, jangan hubungi aku dulu. Wajahnya langsung runtuh. Aku butuh jarak. Bukan cuma dari dia, tapi juga dari kamu. Dia mencoba meraih tanganku,
Tapi aku mundur satu langkah. Jangan sentuh aku dulu. Kalimat itu keluar lebih pelan dari yang kurasakan. Aku berbalik dan berjalan pergi. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan bagian dari diriku sendiri. Di belakangku, aku bisa mendengar isaknya. Tapi aku tidak menoleh. Langit sudah gelap ketika aku sampai di rumah. Ponselku bergetar sekali lagi. Nama Raka. Aku menatap layar itu cukup lama. Lalu akhirnya aku menjawab. Cerita belum selesai. Tanganku terasa berat saat menekan tombol jawab. Hal. Suaraku tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan 3 tahun hidupnya. Di ujung sana, Raka terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. Aku minta maaf. Aku menutup mata. Sinta sudah cerita. Kataku pelan. Hening. Aku pengen ngomong langsung sama kamu. Tapi kamu ngomongnya ke dia dulu. Suaranya terdengar lelah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana kalau ketemu kamu. Aku takut kamu makin sakit. Aku tertawa kecil. Kamu pikir ini nggak sakit? Dia terdiam lagi. Aku nggak pernah rencanain ini. Semua kejadian gitu aja. Semua kejadian gitu aja. Kalimat yang terlalu mudah untuk sesuatu yang menghancurkan. Aku bersandar di dinding kamar. Jadi sekarang kamu resmi sama dia? Belum resmi, katanya cepat. Kita cuma sepakat buat coba. Coba lagi. Aku menarik napas panjang. Rak, kamu tahu yang paling nyakitin apa? Apa? Bukan karena kamu jatuh cinta sama orang lain. Tapi karena orang itu Sinta. Suaraku mulai bergetar meski aku berusaha menahannya. Orang yang selalu aku ceritain tentang kamu. Orang yang aku percaya buat jaga rahasia aku. Orang yang aku banggakan di depan kamu. Aku dengar dia menarik napas berat. Aku nggak pernah mau kamu kehilangan dia juga. Tapi kamu tetap ambil dia. Hening. Aku bisa membayangkan dia menunduk seperti biasanya saat merasa bersalah. Aku cuma pengen jujur. Lanjutnya pelan. Kalau aku maksain sama kamu, aku bakal terus kepikiran dia. Dan itu nggak adil buat kamu. Kalimat itu seperti tamparan yang jujur. Setidaknya sekarang dia tidak lagi bersembunyi di balik kata bingung. Aku membuka mata dan menatap langit-langit kamar. Kamu pernah cinta aku nggak sih? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Dia langsung menjawab, pernah. Dan mungkin masih. Aku tersenyum pahit. Cinta nggak ada mungkin. Rak. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini aku tidak terseduh. Tangisnya pelan. Seperti hujan tipis yang turun tanpa suara. Aku cuma mau kamu tahu satu hal. Lanjutnya. Kamu nggak kurang apa-apa. Ini bukan karena kamu nggak cukup. Aku mengangguk pelan meski dia tidak melihat. Tapi tetap aja kamu pergi. Dia tidak punya jawaban untuk itu. Beberapa detik sunyi menyelimuti sambungan telepon. Aku ingat pertama kali kamu bilang sayang sama aku. Kataku lirih. Kamu bilang kamu nggak akan pernah bikin aku ngerasa sendirian. Suaranya terdengar serak. Aku gagal ya. Aku tidak langsung menjawab. Mungkin bukan gagal. Mungkin memang bukan aku yang harus kamu genggam sampai akhir. Kalimat itu membuatnya diam lama. Aku tahu aku jahat, katanya pelan. Aku nggak mau jadi orang yang kamu benci seumur hidup. Aku tersenyum tipis meski hatiku perih. Benci itu masih ada rasa. Sekarang aku cuma capek. Angin malam masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Suasana terasa sunyi dan berat. Setelah ini, jangan hubungi aku dulu, kataku akhirnya. Dia langsung menyahut. Kenapa? Karena setiap dengar suara kamu, aku ingat versi kamu yang dulu. Dan itu bikin aku susah buat lepas. Dia terdiam. Baik, jawabnya pelan. Dan Rak. Iya. Kalau suatu hari kamu sadar pilihan kamu salah, jangan balik ke aku cuma karena aku pernah paling sabar. Suaranya tercekat. Aku ngerti. Aku hampir menutup telepon.
Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Kamu bahagia sama dia? Dia tidak langsung menjawab. Hanya terdengar napasnya. Aku belum tahu, katanya akhirnya. Jawaban itu menggantung di udara. Aku menutup telepon tanpa menunggu kata tambahan. Kamar terasa semakin sunyi. Tidak ada lagi pesan masuk. Tidak ada lagi panggilan. Resmi sudah. Aku kehilangan pacarku. Dan dalam waktu yang sama, kehilangan sahabatku. Aku duduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Ya Allah, kenapa harus dua sekaligus? Air mataku mengalir tanpa henti. Tapi di balik rasa hancur itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Kesadaran bahwa setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama. Dan mungkin, luka yang sebenarnya baru saja dimulai. Cerita belum selesai. Hari-hari setelah itu berjalan aneh. Aku tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap tersenyum pada orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam dada, rasanya seperti ada ruang kosong yang tidak bisa diisi apapun. Kota yang dulu terasa hangat sekarang terasa asing. Setiap sudut menyimpan kenangan. Kafe tempat kami pertama kali jadian. Jalan kecil tempat Raka sering mengantarku pulang. Taman tempat aku dan Sinta biasa duduk berjam-jam. Semua terasa seperti milik orang lain. Aku menghapus foto-foto kami dari ponsel. Satu persatu. Tanganku gemetar setiap kali menekan tombol hapus. Di salah satu foto, Raka memelukku dari belakang sementara Sinta berdiri di samping kami sambil tertawa. Aku berhenti cukup lama menatap foto itu. Betapa polosnya aku waktu itu. Ponselku jarang berbunyi sekarang. Tidak ada lagi pesan selamat pagi. Tidak ada lagi pertanyaan sudah makan belum. Sinta juga benar-benar menepati janjinya untuk tidak menghubungiku. Sunyi yang dulu kutakuti, sekarang menjadi temanku. Suatu sore, saat aku pulang kerja, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Di seberang jalan, Raka berdiri bersama Sinta. Mereka tidak melihatku. Raka sedang berbicara serius. Sinta menatapnya dengan wajah lembut yang dulu hanya kulihat saat dia mendengarkan ceritaku. Lalu Raka tersenyum kecil. Dan tanpa ragu, dia meraih tangan Sinta. Kali ini bukan sembunyi-sembunyi. Bukan di bawah meja. Terang-terangan. Dadaku terasa seperti ditekan kuat. Tapi anehnya, tidak ada ledakan emosi. Tidak ada tangisan. Hanya rasa perih yang dalam dan sunyi. Aku berdiri cukup lama sebelum akhirnya memalingkan wajah dan berjalan ke arah lain. Malamnya, untuk pertama kalinya setelah semua ini, Sinta mengirim pesan. Maaf aku nggak sengaja lihat kamu tadi. Aku menatap layar itu cukup lama. Aku membalas singkat. Nggak apa-apa. Beberapa detik kemudian dia membalas lagi. Aku tahu kamu pasti sakit lihat itu. Tanganku berhenti di atas layar. Akhirnya aku mengetik. Sakitnya bukan karena lihat kalian pegangan tangan. Tapi karena dulu aku yang ada di posisi itu. Lama tidak ada balasan. Kemudian muncul satu pesan. Aku nggak pernah berniat rebut dia dari kamu. Aku menarik napas panjang. Kamu nggak perlu rebut. Dia sendiri yang pindah. Balasan itu kukirim tanpa emosi. Tanpa tanda marah. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Nama Raka muncul lagi. Aku menatapnya cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Hal. Suaranya terdengar pelan. Aku nggak tahu kamu lihat kita tadi. Aku mengangguk pelan meski dia tidak melihat. Iya. Maaf. Maaf lagi. Rak, kataku pelan. Jangan minta maaf setiap kali kamu bahagia. Itu cuma bikin aku makin kecil. Dia terdiam. Aku cuma nggak mau kamu ngerasa aku sengaja pamer. Aku tersenyum tipis. Kamu bebas jalan sama siapapun sekarang. Aku bukan siapa-siapa lagi. Kalimat itu terdengar asing keluar dari mulutku. Dia terdengar ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya berkata pelan.
Aku harap kamu nemu orang yang lebih baik dari aku. Aku tidak menjawab doa itu. Karena saat ini, yang kubutuhkan bukan orang baru, tapi diriku yang dulu. Diriku yang percaya penuh tanpa takut dikhianati. Setelah telepon itu berakhir, aku duduk di balkon rumah. Angin malam menyentuh wajahku. Aku sadar satu hal. Melihat mereka bersama memang sakit. Tapi yang lebih sakit adalah menerima bahwa mereka terlihat cocok. Aku memejamkan mata. Ya Allah, kalau memang ini takdir yang Engkau tulis, ajarkan aku untuk ikhlas walau pelan. Di kejauhan, suara kendaraan berlalu lalang. Kota tetap hidup. Dunia tidak berhenti hanya karena hatiku retak. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus belajar berjalan di kota ini tanpa bayangan mereka lagi. Cerita belum selesai. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mulai mencoba berdamai dengan keadaan. Bukan berarti aku sudah kuat. Bukan berarti aku sudah tidak peduli. Tapi aku lelah terus-menerus menjadi korban di dalam pikiranku sendiri. Aku mulai mengubah rutinitas kecil. Pulang kerja tidak lagi melewati jalan yang biasa kami lalui. Menghindari kafe kenangan. Menghapus playlist lagu-lagu yang dulu sering kami dengar bersama. Hal sederhana, tapi setiap perubahan terasa seperti operasi kecil di hati. Suatu malam, ibuku menelepon. Suaranya lembut seperti biasa. "Kamu kedengaran capek. Nak, kamu kenapa?" Aku terdiam cukup lama. Aku jarang bercerita soal hubungan percintaanku pada keluarga. Aku cuma lagi belajar ikhlas, Bu. Ibu tertawa pelan. Belajar ikhlas itu memang gak ada sekolahnya. Tapi kamu pasti bisa. Hati kamu kuat. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat mataku panas. Aku tidak kuat, Bu. Kuat itu bukan berarti gak sakit. Kuat itu tetap jalan walau sakit. Aku terdiam. Kata-katanya menenangkan, seperti tangan yang mengusap kepala. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat lebih kurus. Mataku sembab. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada kesadaran. Aku tidak bisa memaksa orang untuk setia. Aku tidak bisa mengatur hati orang lain. Yang bisa kuatur hanya diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku tidak sengaja bertemu Raka di parkiran kantor. Dia terlihat terkejut. Kamu." Aku mengangguk kecil. "Hai." Suasana canggung menggantung. "Kamu kelihatan beda," katanya. "Beda gimana?" "Lebih tenang." Aku tersenyum tipis. "Aku lagi belajar nggak bergantung sama siapa-siapa." Dia menunduk sebentar. "Aku minta maaf ya atas semuanya." Aku menatapnya, kali ini tanpa marah. "Rak, aku sudah berhenti nyalahin kamu." Dia mengangkat wajahnya, terkejut. "Bukan karena kamu benar, tapi karena aku capek menyimpan dendam." Angin sore berhembus pelan. "Aku kira kamu bakal benci aku selamanya," katanya lirih. Aku sempat benci. Tapi ternyata benci itu lebih berat dari patah hati. Dia terdiam lama. Sebelum pergi, dia berkata pelan, "Terima kasih pernah sayang sama aku." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku tidak menjawab panjang. Jaga dia baik-baik. Itu saja. Aku berjalan meninggalkannya. Dan untuk pertama kalinya, langkahku tidak terasa berat. Malam itu, aku menulis di buku kecilku. Aku pernah mencintai seseorang yang memilih orang lain. Dan itu bukan kegagalan. Itu hanya cerita yang selesai sebelum waktunya. Air mata masih ada. Tapi tidak lagi seperti badai. Hanya gerimis yang datang sesekali. Aku mulai kembali tertawa bersama teman kantor. Mulai menerima ajakan hangout. Mulai menikmati kopi sendirian tanpa merasa kesepian. Aku sadar, kehilangan mereka berdua memang menyakitkan. Tapi mungkin, aku tidak benar-benar kehilangan. Aku hanya diselamatkan dari hubungan yang salah. Dan pelan-pelan,
Aku mulai percaya, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Cerita hampir sampai pada akhirnya. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Luka itu tidak benar-benar hilang, tapi tidak lagi menguasai hariku. Aku mulai bisa menyebut nama mereka tanpa dadaku sesak. Itu kemajuan kecil, tapi sangat berarti. Suatu sore, aku duduk sendiri di sebuah kafe baru. Bukan tempat kenangan. Tempat yang belum pernah mereka datangi bersamaku. Aku membuka laptop, mencoba fokus bekerja. Di tengah kesibukan kecil itu, aku sadar satu hal. Aku tidak lagi menunggu pesan dari siapapun. Aku tidak lagi berharap ada yang datang meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh sendirian. Seorang pria di meja sebelah sempat menegurku. "Maaf, boleh pinjam charger? Baterai saya habis." Aku tersenyum sopan dan menyerahkannya. Kami sempat berbincang ringan. Tidak ada getaran aneh. Tidak ada rasa takut. Hanya percakapan biasa antara dua orang asing. Dulu, mungkin aku akan membandingkannya dengan Raka. Sekarang, tidak. Karena aku akhirnya paham. Masalahnya bukan pada siapa yang datang setelahnya. Masalahnya adalah aku belum selesai dengan diriku sendiri. Dan sekarang, aku mulai selesai. Malam itu, aku berjalan pulang dengan perasaan berbeda. Angin kota terasa lebih ramah. Lampu jalan tidak lagi terasa dingin. Aku berhenti sebentar di depan cermin saat sampai di rumah. Aku menatap diriku lama. Terima kasih ya, sudah bertahan sejauh ini. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Aku mungkin pernah dikhianati oleh orang yang paling aku percaya. Tapi aku tidak akan mengkhianati diriku lagi dengan terus menyalahkan diri sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari teman lama bahwa Raka dan Sinta resmi berpacaran. Dulu, kabar seperti itu akan menghancurkanku. Sekarang, aku hanya mengangguk kecil. Semoga kali ini mereka benar-benar saling menjaga. Tidak ada doa buruk, tidak ada sumpah serapah. Hanya penerimaan. Aku menyadari sesuatu yang penting. Pengkhianatan mereka memang menyakitkan. Tapi dari sana aku belajar batasan. Belajar mengenali tanda-tanda. Belajar bahwa kepercayaan itu mahal. Dan yang paling penting, aku belajar mencintai diriku lebih dari siapapun. Cerita ini hampir selesai. Tapi sebelum benar-benar berakhir, ada satu hal yang harus kukatakan. Kalau kamu bertanya, apakah aku masih mencintainya? Jawabannya, mungkin iya, dalam versi masa lalu. Tapi cinta itu tidak lagi membuatku ingin kembali. Tidak lagi membuatku berharap. Aku pernah hancur karena dua orang yang paling aku percaya memilih satu sama lain. Rasanya seperti dunia mengecil. Seperti semua kenangan berubah menjadi pisau kecil yang menusuk diam-diam. Tapi hari ini, aku berdiri dengan hati yang berbeda. Aku sadar sesuatu. Pengkhianatan mereka memang menyakitkan. Tapi yang benar-benar menyelamatkanku adalah keputusan untuk tidak membiarkan luka itu mengubahku menjadi pahit. Suatu sore, tanpa sengaja aku berpapasan lagi dengan mereka di pusat perbelanjaan. Kali ini mereka berjalan berdampingan, terlihat biasa saja. Tidak ada lagi drama di mataku. Raka melihatku lebih dulu. "Hai," sapanya pelan. Aku tersenyum sopan. "Hai." Sinta terlihat canggung, tapi dia juga mengangguk kecil. "Apa kabar?" tanyanya. "Baik," jawabku jujur. Dan memang benar. Aku baik-baik saja. Tidak ada getaran marah. Tidak ada dada yang sesak. Hanya rasa netral yang tenang. Setelah beberapa kalimat basa-basi, kami berpisah. Aku melangkah pergi. Dan kali ini aku tidak menoleh. Di dalam lift, aku tersenyum kecil pada diriku sendiri. Ternyata aku sudah sejauh ini. Aku pernah berpikir hidupku hancur karena mereka. Tapi ternyata, yang hancur hanya ekspektasiku. Dan dari puing-puing itu,
Aku membangun versi diriku yang baru. Versi yang lebih hati-hati. Versi yang lebih kuat. Versi yang tahu bahwa kepercayaan itu diberikan dengan bijak, bukan dengan buta. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, tempat yang dulu menjadi saksi air mataku. Langit terlihat lebih luas. Aku berbisik pelan. Terima kasih pernah datang dalam hidupku. Terima kasih juga sudah pergi. Karena tanpa kalian, aku mungkin tidak pernah belajar sekuat ini. Untuk kamu yang sedang mendengarkan cerita ini, kalau hari ini kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya, percayalah satu hal. Kamu tidak kehilangan segalanya. Kamu hanya sedang diarahkan untuk menemukan dirimu sendiri. Dan ketika kamu berhasil bangkit, kamu akan sadar. Orang yang paling setia dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini relate dengan hidupmu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan ke teman yang mungkin sedang butuh penguatan. Sampai ketemu di kisah penuh rasa berikutnya.